Ya, selamat bertemu lagi. Semua saya berharap ada sukacita ya. Ya, saya berharap ini dalam doa-doa saya. Jadi kepada saudara yang dipersiapkan untuk melayani, apalagi minggu yang lalu dalam persiapan untuk melayani itu perlu komitmen atau hanya tertarik. Waduh, saya menjadi ada beban yang baru. Jadi saya lihat saudara-saudara masih muda. Jadi hal ini bukan sekedar tema, tapi dalam hidup saya pun saya harus bergumul untuk supaya menang. Dan kalau menang itu apa? Jadi hidup ini bisa maju ke depan. Saya berharap bahwa kehidupan saudara yang masih muda ini, yang penuh dengan potensi, betul-betul akan dipakai Tuhan dan mengalami 5 hal yang sebetulnya akan saudara gumuli dalam hidup ini. Ada 5 hal itu supaya saudara menang. Yang percaya bisa katakan amin. Ya. Jadi 5 langkah kemenangan. Ayo baca sama-sama 3, 2, 1. 5 langkah kemenangan harus terjadi dalam kehidupan Anda. Ya, mari kita baca ya. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Ya, saya akan bacakan ya, supaya saudara kalau mendengar cara membacanya itu pasti saudara akan mendapatkan berkat sudahan ya. Hanya 1 ayat aja, jadi gampang ya. Yesaya 41 ayat 10, gampang lah, 10 gitu ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang percaya bisa katakan amin. Ya, nomor 1, jangan takut. Adik-adik, janganlah dalam hidup ini kau izinkan ada roh ketakutan. Jadi gini, takut terhadap uang. Jadi maksudnya terus jadinya pelit. Apalagi saudara jadi pelayan Tuhan. Saudara harus tahu bahwa harus semuanya itu dengan hal menabur. Terus takut untuk bepergian. Takut untuk melangkah hal-hal yang baru. Karena semuanya hal yang baru itu saudara perlu untuk saudara harus belajar. Makanya sekarang saya katakan ini firman Tuhan ini luar biasa. Jangan takut. Kenapa? Kok enggak boleh takut, pastor? Karena kalau saudara takut, perhatian ya, saudara yakin gagal. Makanya Tuhan itu enggak boleh ada roh takut sama sekali. Kalau ada roh takut, masalah besar, pikiran kamu sudah kalah duluan. Makanya yakin gagal. Secara tidak langsung ya. Mentalnya itu dibawa untuk, waduh aku nggak bisa. Jangan. Kenapa? Di dalam pikiran saudara, kamu sudah kalah duluan sebelum saudara melangkah. Makanya roh takut itu adalah musuh yang terbesar. Jadi saudara, roh keberanian itu sudah dipatahkan dulu. Belum apa-apa sudah nggak berani. Semangat saudara untuk yang baru sama sekali saudara nggak perhitungkan. Bahaya tuh. Saudara katanya mau melayani Tuhan. Tuhan kita itu tidak pernah berhenti. Dia selalu bergerak. Jadi semangat saudara itu ada semangat baru.
tidak boleh ada sama sekali roh takut. Jadi saudara harus berusaha dengan iman untuk melangkah ke depan. Yang percaya bisa katakan amin. Ya, ketakutan itu biasanya berurusan dengan percaya diri. Ya, ketakutan itu. Jadi belum apa-apa, saudara sudah nggak percaya bahwa akan terjadi. Kenapa? Karena roh takut itu meliputi dari kehidupan saudara. Nah, ini ya kunci-kunci yang penting. Karena iblis itu operasinya itu di dalam roh takut. Itu iblis, saudaraku. Nah, bukan dari Tuhan. Makanya saudara harus betul-betul bergumul. Kalau ada roh takut, saudara belum apa-apa sudah takut, saudara harus benar-benar lawan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bisa katakan amin. Ya. Nah, saya minta supaya saudara ini betul-betul akar dari ketakutan itu, akarnya itu apa, saudaraku? Ya, akar dari ketakutan itu adalah selfish, yaitu untuk diri kamu sendiri. Wah, bahaya. Kenapa? Takut dikatain orang, takut melangkah kalau nanti, ya kalau benar. Kalau salah, wah namaku. Nah, makanya saudaraku, perlu untuk saudara giling roh ketakutan ini menjadi musuh daripada kehidupan kita. Roh ketakutan tidak boleh ditoleransi sama sekali. Sama sekali. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, Dia memberikan kuasa dan kasih dan sound mind, bijaksana. Nah, ini penting, saudaraku. Jadi saudara, kalau saudara punya iman and then juga takut, iman saudara itu terkontaminasi. Lawan daripada, bisa lihat saya, lawan daripada iman itu adalah takut. Gimana, pastor? Jadi gini, takut itu kamu belum kelihatan, tapi ada di dalam diri kamu. Dan kamu percaya bahwa satu kali tidak bakal terjadi, karena tidak mungkin. Nah, bedanya sama iman, sama. Itu ada di dalam kamu, belum kelihatan, tapi kamu percaya kalau kamu lakukan akan jadi kenyataan. Nah, yang satu takut itu negatif, yang satu itu positif. Nah, ini nggak bisa dicampur. Yang percaya bisa katakan amin. Jadi sama sekali saudara jangan ada roh ketakutan. Jadi kalau saudara melangkah, jangan takut salah. Ada kesempatan yang kedua. Ada bagaimana saudara diberikan jalan sama Tuhan. Kita tidak bisa sempurna, saudaraku. Tapi kita yang tidak sempurna ini akan dituntun sama Tuhan setapak demi setapak, supaya kamu bisa hidupnya ngalami satu keindahan. Nah, itulah makanya saya di dalam gambaran ini ada langkah-langkah jangan takut. Kedua, mari kita katakan sama-sama. 3, 2, 1. Jangan bimbang. Ada di sini yang bimbang dalam langkah-langkah saudara? Nah, makanya kita belajar. Sekarang saudara di dalam kandang, artinya saudara dipersiapkan. Tapi saudara harus melangkah. Kalau keluar seperti Pak David katakan nanti berapa bulan lagi keluar, nah itu langkah-langkah saudara. Jangan takut, tadi yang katakan. Terus kedua, jangan bimbang. Kenapa bimbang? Definisinya bimbang itu tidak yakin menang, tapi juga tidak yakin kalah. 50-50.
Ini bahaya. Saudara, 50-50 itu kita tidak kemana-mana. Kita itu mundur ya enggak, maju juga tidak. Keputusan kalau terjadi karena bimbang, ini dengarkan saudaraku. Keputusan biasanya dari mana? Keputusan dari situasi. Kalau situasinya baik, kalau katanya orang itu banyak itu baik, aku melangkah. Wah, saudara, kalau hidup kayak begini, potensi ya, kuasa Tuhan di dalam hidup kamu itu akan mati, tidak akan berguna. Dunianya, saudara, dunia yang saudara mau bangun itu dasarnya apa? Lihat-lihat dulu. Ya. Karena apa? Yaitu tadi setengah-setengah. Jadi saudara, jangan izinkan roh takut. Biasanya kalau habis roh takut, ya terus bimbang. Firman Tuhan ini luar biasa. Jadi ini bukan sekedar title, tetapi bukan sekedar tema saja, tapi kita harus bergumul. Tadi yang katakan, ya semua mengalami dari nol ya. Kita semuanya belajar dari Tuhan. Makanya saya minta bergumul. Kalau saudara takut, mulailah berpuasa. Mulailah saudara bergumul, lawan itu. Ya, saudara masih enggak tahu di sana itu ada permainan game di TV enggak? Namanya, kalau di Amerika ini, kalau saudara bisa menjawab semuanya, saudara akan bisa meraih kemenangan hadiah itu sebesar 1 juta US dollar. Tapi harus melalui tingkat-tingkat pertanyaan itu. Dan biasanya dalam pertanyaan itu kalau sulit, dia diberi kesempatan untuk tanya sama temannya atau orang yang paling dekat. Nah, saudaraku, bimbang itu seperti itu. Kalau saudara nggak dapat jawaban, terus ya apa katanya orang lain di sekitar kamu? Wah, itu bahaya. Ya kalau orangnya baik. Tapi akhir-akhir zaman ini saudara harus hati-hati. Setiap orang mempunyai motivasi, mempunyai kehendak. Nah, saudara, mari saudara betul-betul dalam hidup saudara, roh saudara jangan takut, jangan bimbang. Loh, pastor, saya percaya Tuhan. Ya, kamu percaya Tuhan, tetapi kamu tidak percaya akan kuasanya yang memimpin untuk ke depan. Kamu ragu-ragu. Apa itu kuasa, pastor? Kuasa itu adalah ya ability to get result. Ability itu apa? Kemampuan. Kuasa itu bukan sesuatu hal yang supernatural. No. Kuasa itu kemampuan untuk menyelesaikan sampai selesai. Itu kuasa. Makanya Tuhan itu memberikan pertama bagi murid-muridnya, kalau saudara baca di Lukas 9, I give you power. Power itu adalah wawasan. Aku berikan kamu saat ini di Kalimantan wawasan. Untuk apa? Mendirikan rumahnya Tuhan. Nah, itu di dalam wawasan saudara. Makanya saudaraku, nanti kalau dalam pelayanan, jangan mundur. Benar. Memang sulit, tetapi bersama Tuhan, akulah jalan, supaya saudara dikasih jalan, dan saudara mengalami kebenaran. Yang percaya bisa katakan amin. Ya jangan, saudaraku. Hati saya waktu minggu lalu dengar bahwa 50% dari yang angkatan pertama, aduh, saya secara natural, dengarkan saudaraku, tidak ada hubungan darah, tapi saudara adalah
saudara dan saudari saya di dalam Tuhan yang mana dipersiapkan Tuhan. Memang musuh kita tidak kelihatan, tapi itu yang membuat kita itu, dengarkan saudaraku, either kita itu kuat, tambah kuat, karena kita mau bersama Tuhan, kita ngalami kemenangan demi kemenangan, atau kita menyerah. Tapi hari ini, pagi ini, Oke. Ya, sekarang sudah ya. Ya. Jadi saya mau supaya saudara boleh betul-betul panggilan ini bukan dipanggil oleh karena organisasi, tapi sudah dipanggil sama Tuhan. Ketiga, mari. 3, 2, 1. Apa saudaraku? Menguatkan. Jadi kalau di dalam Alkitab saya itu, aku akan meneguhkan. Wah, saudaraku, kalau saudara diteguhkan sama Tuhan, itu luar biasa. Yakin. Ya, jadi saudaraku yakin menang. Yakin bisa melewati. Sudah ada kebesaran keyakinan dalam hidup saudara. Lihat saya. Nilai ketuhanannya saudara, nilai hidup. Bukan lagi, waduh aku takut. Nah, hidup saudara didominasi oleh apa saudaraku? Iman ke depan. Bukan didominasi oleh ketakutan. Yang percaya bisa katakan amin. Jadi sehingga Tuhan itu lebih besar dari apa yang saudara alami. Nah, banyak. Ya saudaraku, Daud tidak sempurna. Daud itu banyak berbuat kesalahan, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Ya, 7 kali sehari dia bisa mengandalkan Tuhan, sehingga dengarkan, perasaan bersalah, berdosa itu Tuhan bisa perbaharui. Hal-hal kecil-kecil dalam dosa dia bisa lewati. Lihat saudaraku, dia tidak sempurna, tapi kata Tuhan Yesus bahwa hatinya Daud itu seperti hatinya Allah. Tapi dia berbuat dosa banyak, tapi dia diberikan sama Tuhan kesempatan yang kedua kali. Saya mau supaya saudara jangan pernah sekali-kali problema itu ya yang saudara hadapi nanti menjadi dominan, jangan. Jadi ada keteguhan, ada kekuatan. Mazmur 27 ayat 1 dan 2. Saudara bisa catat. Kepada siapa aku harus takut? Wow. Kepada siapa aku harus takut? Apa kepada COVID? Apakah kepada keadaan yang menantang untuk hari ke depan? Ini tulisan Daud. Kepada siapa aku harus gemetar? Dan dia katakan, hanya kepada Tuhan. Akhirnya lewat, Pak. Lewat dia. Yang percaya bisa katakan amin. Ya. Keempat, mari 3, 2, 1 katakan sama-sama. Tuhan akan menolong saudara sampai selesai. Jadi saya mau dengar kalau iman saudara ke depan, ya saudara berdoa untuk setapak demi setapak aja. Jadi kalau nanti saudara berdoa untuk ke depan, saudara ditempatkan di mana? Apa yang saudara harus doain? Tuhan kasih aku, berikan aku wawasan 1 tahun aja dulu. Kalau nanti saudara lewat 1 tahun, saudara, Tuhan aku minta 3 tahun. Nanti Tuhan akan sertai saudara, dikasih keberanian, dikasih betul-betul saudara tidak bimbang, tidak kelihatan, tetapi hidup saudara betul-betul nilainya itu
ikut sama Tuhan jadi satu kehidupan, jadi satu kepastian. Karena Tuhan ini akan menolong saudara. Jangan takut adik-adik, sekali lagi, jangan takut dengan jodoh, jangan takut dengan tantangan untuk ke depan. Saudara, kalau sudah ditempatkan di mana sama Tuhan, setia aja. Nanti dia akan menolong karena dia yang memegang tangan kanan saudara. Ya, dengan tangan kanannya Tuhan. Saudara, ini ya kalau kita nanti belajar Alkitab. Kalau tangan kanan itu saudara dipegang. Tapi kalau tangan kiri itu biasanya, dengarkan saudara, tangan kiri Tuhan itu untuk menghajar. Tapi saudara, kalau betul-betul orang yang setia, tidak usah dihajar. Saudara sudah patut aja ngikutin Tuhan, saudara akan diberkati. Kelima, mari kita katakan sama-sama, 3, 2, 1. Raihlah kemenangan di mana? Dalam hidup saudara. Jadi saudara, itu adalah mahkota kemenangan. Kalau boleh saya katakan, dari Pak David, dari kehidupan kita bisa setia itu, dengarkan saudaraku, karena pimpinan Tuhan. Jadi nanti yang memberikan mahkota bukan mahkota kita sendiri. Jadi kita itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, nanti akan memberikan mahkota, ya, well done my servant. Ya, jadi berbahagialah hambaku, masuklah. Itu nanti Tuhan. Saya mau berdoa. Kenapa kita tidak boleh ada roh takut? Saudaraku, di Amerika itu ada namanya ya, seorang penjahat dulu namanya Blackbird. Dia adalah seorang perampok yang disegani. Jadi belum apa-apa orang itu sudah takut sama dia. Terus pada waktu dia ditangkap, nih ya, namanya penjahatnya Blackbird. Dia ditanya waktu diinterogasi, apakah kamu pernah membunuh orang? Dia katakan gini, selama aku jadi penjahat, aku belum pernah membunuh. Kenapa kau tidak pernah membunuh? Dia katakan, tidak usah dibunuh, mereka udah takut duluan. Dengan bawakannya itu, orang sudah takut duluan. Jadi saudaraku, roh takut itu bisa mencekam, memenjarakan hidup saudara. Makanya saudara harus betul-betul bergumul. Saudara masih muda, kalau berbuat salah, datang lagi kepada Tuhan. Tuhan ampuni. Dia akan memberikan saudara karena kasih-Nya kesempatan yang baru. Saudara, ada satu firman Tuhan John Wesley. Kalau aku takut, apa yang harus aku lakukan? Kalau sampai ketakutan itu menguasai diriku, saya menutup mata. John Wesley, seorang hamba Tuhan. Aku menutup mata dan bersyukur, Tuhan, bahwa kuasa-Mu masih tetap bekerja dalam hidupku dan mengontrol semua keadaan. Begitu dia memberikan diri pada Tuhan, lihat saya, dalam beberapa hari hatinya jadi tenang. Ya, jangan terlalu panik dulu. Saudara bawa dalam doa, saudara bawa dalam hadirat Tuhan. Mungkin 2 jam lagi hati kamu jadi tenang. Ini penting, saudaraku. Saya tidak khotbah. Karena selama 40 tahun kita menghadapi hal-hal yang baru yang kita tidak pernah alami. Kita maunya ya aman kalau kita udah tahu semuanya. Nah, kalau kita udah tahu semuanya, hidup kita tidak akan maju-maju. Tapi saudara, ini potensinya luar biasa. Jadi saya berdoa Yesaya 41 ayat 10 ini menjadi berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan 5 hal ini boleh terjadi dalam kehidupan adik-adik ya Tuhan. Supaya betul-betul dipimpin sama Engkau. Tidak ada roh takut. Karena Tuhan, kami merasa Tuhan bukan yakin gagal, tapi roh kemenangan itu ada di dalam kami. Kami tidak mau ada bimbang, ya Tuhan, adanya kepastian. Kami mau Tuhan mengalami penolongan dari Engkau, supaya diteguhkan kehidupan kami. Dan terakhir, biar kemenangan yang kami dapat itu, nama-Mu dimuliakan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, roh-roh takut, roh-roh takut yang mencekam dalam hati adik-adik semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, aku berdoa, gantikan dengan roh iman, tidak kelihatan, tetapi Tuhan, nilai kuasa Allah bekerja memimpin ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bisa katakan, amin. Thank you. Terima kasih untuk waktunya saudara.